Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Anggreni Putri, nomor absen 12 dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Lima. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang jaringan FLAN. Jaringan FLAN. FLAN termasuk salah satu jenis dari jaringan pengangkut, yaitu jaringan yang bertugas mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jaringan FLAN dapat ditemukan di seluruh bagian tumbuhan. Ciri-ciri jaringan FLAN: yang pertama, dinding sel melintang dan berpori. Yang kedua, terdiri dari sel hidup dan mati. Yang ketiga, mempunyai sel hidup dan tidak berinti. Yang keempat, terdiri atas sel tapis yang berupa sel mati. Yang kelima, terdiri atas sel pengiring yang berupa sel hidup. Yang keenam, dinding selnya terbuat dari lignin yang padat. Dan yang ketujuh, tersusun atas parenkim, serabut, dan pembuluh tapis. Fungsi utama FLAN yaitu untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Selain itu, FLAN juga memiliki fungsi lain seperti sebagai tempat penyimpanan zat-zat organik, pembawa hormon penyembuh luka, melindungi sel pengantar, dan menunjang pertumbuhan tumbuhan. Struktur FLAN. FLAN terdiri dari 4 bagian, yaitu parenkim FLAN, tabung tapis, serabut FLAN, dan sel pengiring, seperti gambar berikut. Gambar ini merupakan gambar penampang batang yang diperbesar, lalu kita bisa menemukan xylem, kambium, dan FLAN. Pada bagian terdalam FLAN dapat kita temukan parenkim FLAN. Lalu ada juga tabung tapis, serabut FLAN, dan sel pengiring. Parenkim FLAN. FLAN memiliki sel parenkim yang berjumlah banyak. Hal ini berkaitan dengan fungsi parenkim, yaitu sebagai penyimpan zat-zat organik seperti zat tepung, lemak, dan bahan makanan organik lainnya. Selain itu, parenkim juga memiliki fungsi sebagai penimbun zat-zat ergastrik seperti tanin dan resin. Sel parenkim memiliki dinding yang berlubang-lubang yang berfungsi untuk menghubungkan sel parenkim dengan sel pengiring maupun antara sel parenkim dengan sel tabung tapis. 2. Pembuluh tapis atau tabung tapis. Pembuluh tapis merupakan bagian pengangkut utama pada FLAN, khususnya dalam pengangkutan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tumbuhan lainnya. Pengangkutan pada FLAN terjadi secara dua arah, yaitu dari daun ke seluruh tumbuhan dan arah sebaliknya, seperti gambar berikut. Dinamakan tabung tapis karena memiliki dinding tebal yang berbentuk silinder memanjang dan di salah satu ujungnya mengalami perforasi atau perlubangan sehingga memiliki bentuk seperti saringan atau tapis. Sel ini akan menyambung membentuk pembuluh tapis yang memanjang. Lubang tapis ini memungkinkan adanya hubungan sitoplasma antara sel pembuluh tapis. Pada sel dewasa, pembuluh tapis tidak memiliki nukleus, tetapi digantikan dengan substansi protein yang dinamakan getah sel. Gula sel fotosintesis diangkut bersama getah sel ini. Ketika tidak memiliki nukleus, sel-sel pembuluh tapis bergantung pada sel-sel pengiring untuk menjalankan fungsi selnya. 3. Sel pengiring. Sel pengiring merupakan sel-sel yang berukuran lebih kecil dan memiliki sitoplasma padat dan juga nukleus yang menonjol. Sel ini membantu tabung tapis dalam pengangkutan zat makanan hasil fotosintesis dan juga membawa hormon penyembuh luka seperti luka, goresan, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat juga sel albumin, yaitu sel mati yang berfungsi untuk melindungi sel pengiring. 4. Serat FLAN. Serat FLAN berfungsi sebagai penyokong kekuatan pada tumbuhan. Serat FLAN dibagi menjadi dua, yaitu serat FLAN primer dan serat FLAN sekunder. Serat FLAN primer dapat ditemukan pada bagian-bagian tumbuhan yang masih mengalami pertumbuhan perpanjangan, dan serat FLAN sekunder dapat kita temukan pada sel-sel kambium yang akan menambah besar pada tumbuhan.
Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.